Ya, pemirsa, Badan Nasional Penanggulangan Bencana atau BNPB memperpanjang status darurat COVID-19 hingga 29 Mei 2020. Jadi terhitung sejak 29 Februari 2020 sampai 29 Mei 2020 atau 91 hari, padahal sebelumnya sudah ditetapkan status yang sama darurat corona ini dari 28 Januari hingga 28 Februari. Yang muncul pertanyaannya adalah kenapa sejak 28 Januari 2020 ini kami bahkan media tidak terinformasikan dengan baik, bahkan saat itu belum ada status positif untuk kasus coronavirus di Indonesia. Banyak bahkan pihak di luar sana, publik, masyarakat yang menganggap pemerintah masih terlalu santai dalam menghadapi penyebaran wabah atau pandemi COVID-19 ini. Kita akan tanyakan langsung, sudah bergabung ada Kepala Pusat Data Informasi dan Humas Badan Nasional Penanggulangan Bencana Agus Wibowo. Selamat malam, Pak Agus. Selamat malam, Mas. Pak Agus, saya nggak sendiri, ada Afi dan juga Kania. Pak Agus, bisa dijelaskan mungkin karena BNPB terus terang ini lembaga yang trusted ketika ada bencana alam di Indonesia. Tapi untuk khusus coronavirus ini masih kita tantang lagi, kita challenge lagi. Seperti apa yang disiapkan, terutama khusus soal status darurat virus corona baru ini, Pak Agus. Kenapa statusnya sudah diperpanjang 29 Februari, 28 Januari sebenarnya sudah ada, tetapi kami tidak terinformasikan. Iya, jadi ini kan masalah pertama kali ada masalah untuk memulangkan WNI ini dari Wuhan waktu itu karena virus corona merebak di Cina. Kemudian ada tuntutan untuk memulangkan WNI dari Cina ke Indonesia untuk kemudian dilakukan proses observasi selama 14 hari di Pulau Natuna. Jadi untuk melakukan operasi itu kita perlu dukungan status keadaan darurat istilahnya. Status keadaan darurat itu supaya pemerintah atau BNPB bisa melakukan operasi darurat dengan menggunakan dana siap pakai yang ada di BNPB. Itu salah Sehingga satu sebenarnya 28 Januari atau kurang lebih 4 hari sebelum WNI di Wuhan itu tiba, status darurat itu ditetapkan. Jadi status darurat itu ditetapkan waktu ada rapat koordinasi di Kementerian PMK yang dipimpin Menko PMK untuk membahas tentang pemulangan WNI tersebut. Oke, Itu tapi langkah yang dilakukan hanya khusus untuk pemulangan WNI, tidak untuk persiapan di tanah air secara umum. Betul, sebenarnya untuk menghadapi wabah corona itu tadinya, untuk wabah corona dan untuk mendukung administrasi supaya akuntabilitasnya terjaga. Sehingga nanti di belakang tidak ada masalah dari sisi administrasi. Jadi anggaran yang bisa digunakan untuk keperluan operasi darurat waktu itu adanya dana siap pakai, sehingga kita memerlukan status itu supaya dari sisi administrasi operasi darurat bisa dilaksanakan dengan baik. Nah, untuk itu Kepala BNPB menetapkan dari tanggal 28 Januari sampai tanggal 28 Februari. Nah, itu namanya status darurat keadaan tertentu. Kenapa ditentukan status darurat tertentu? Karena pemerintah pusat belum menetapkan status keadaan darurat atau pemerintah daerah belum juga menetapkan status darurat. Kenapa tidak diumumkan ke publik, Pak Agus, status darurat saat itu pada 28 Januari? Itu status keadaan darurat digunakan untuk mendukung administrasi operasi darurat. Jadi belum diperlukan untuk diinformasikan ke publik. Karena yang berhak menentukan status, kita punya 3 status keadaan darurat. Status keadaan darurat nasional ditetapkan oleh Presiden. Status keadaan darurat untuk provinsi ditetapkan oleh gubernur, dan status keadaan darurat untuk tingkat kabupaten atau kota adalah oleh bupati atau wali kota. Itu yang berhak menentukan status keadaan darurat oleh di undang-undang.
Nah, kemudian BNPB untuk mendukung operasi itu punya kewenangan khusus. Jika mereka tidak menetapkan, kita bisa menetapkan untuk mendukung administrasi proses operasi darurat bisa berlangsung dengan baik dan lancar. Oke, Pak Agus, saya ingin memperjelas apa yang sudah Anda sampaikan sebenarnya. Ya. Anda mengatakan bahwa skalanya makin besar dan Presiden memerintahkan untuk melakukan percepatan, maka ada perpanjangan status lagi karena masih banyak daerah-daerah yang belum menetapkan status keadaan darurat. Yang saya ingin perjelas adalah, menurut asesmen sekarang ini, daerah-daerah mana sebenarnya yang perlu menetapkan status darurat? Apakah ini berlaku untuk semua daerah atau hanya daerah yang memang sudah ada pasien positif coronanya? Seperti apa sebenarnya? Jadi yang pertama, yang dari arahan Presiden atau dari kemudian selanjutnya karena ini makin besar bencananya atau skalanya, maka Presiden mengeluarkan kepres menunjuk Kepala BNPB sebagai koordinator gugus tugas percepatan penanganan COVID-19 ini. Di dalam kepres tersebut ada klausul bahwa daerah diminta untuk menetapkan status siaga darurat atau status tanggap darurat. Iya. Nah, tentunya untuk kasus tanggap darurat untuk daerah-daerah yang sudah ada kasusnya, sedang untuk yang siaga darurat untuk daerah-daerah yang siap-siap untuk jaga-jaga, untuk mempersiapkan, mencegah supaya virus itu tidak masuk ke daerah masing-masing. Lalu apa kemudian artinya status darurat, keadaan darurat ini? Apakah harus menunggu sampai semua daerah menetapkan status keadaan darurat ataupun siaga? Atau seperti apa kira-kira? Apakah kemudian percepatan itu sudah bisa mulai dilakukan sekarang ini juga? Karena kita bicara mengenai perintah Presiden selanjutnya bahwa akan dilakukan screening massal. Betul, sekarang udah banyak daerah yang sudah menetapkan. Seperti DKI Jakarta, kemudian Provinsi Jawa Barat, Jawa Timur, Jawa Tengah. Nah, itu udah sebenarnya status keadaan tertentu itu sudah tidak diperlukan lagi. Jadi kita akan mengacu ke status keadaan darurat yang ditentukan oleh daerah, provinsi maupun kabupaten itu. Yang pertama itu yang perlu diketahui. Kemudian sekarang kan kita mendapat perintah untuk melakukan terapi tes. Karena ini kita harus mengetahui musuh kita ada di mana. Nah, kalau kita mau perang kan kita harus tahu musuh kita di mana. Jadi sekarang ini kan musuhnya kita sendiri. Yang membawa virus kan orang-orang sendiri itu. Jadi kita harus identifikasi orang-orang yang membawa positif tadi ada di mana. Makanya kita melakukan rapid test yang diprogram supaya kita cepat tahu. Setelah ketahuan positif baru dilakukan usaha-usaha isolasi tadi. Pak Agus, rapid test ini akan dilakukan di mana saja? Apakah di daerah yang memang sudah ada kasus positif atau gimana? Tentunya untuk yang kasusnya paling banyak dulu. Jakarta udah ada sekitar, tadi Pak Juri bilang 210 ya tadi positif di Jakarta. Banten yang kedua jadi ada 10 ini kasus. prioritas pertama yang sudah banyak dulu. Karena kalau banyak artinya mereka bisa berkeliling kemana aja menularkan terus. Jadi harus Kapan itu, dulu, Pak? kemudian diisolasi. Pak Agus, kapan itu rencananya sudah bisa dilakukan? Secepatnya, saya kira dalam waktu cepat kita udah ada siap. Tes packnya udah diorder. Hitungan 1, 2, 3 hari, 1 minggu? 1, 2, 3 hari, saya kira minggu depan udah siap ini. Minggu depan ya? Oke, Wahyu, saya mau tanya lebih jauh soal rencana dan juga statement dari Presiden akan dilakukan rapid test yang massal. Nanti prosesnya akan seperti apa sih, Pak? Masyarakat juga perlu mendapatkan sosialisasi. Ketika kemudian Bapak katakan akan diutamakan DKI Jakarta sebagai daerah dengan kasus terbanyak sekitar 210 kasus, nanti prosesnya tahapannya akan seperti apa? Rapid test massal ini. Jadi pertama tes ini menggunakan metode rapid test. Artinya cepat. Jadi sekitar kurang dari menit hasilnya sudah diketahui. Jadi akan dari pasien akan diambil darahnya, kemudian dimasukkan ke dalam semacam alatnya tadi, maka dengan cepat akan diketahui apakah positif atau negatif. Itu metodenya seperti itu. Kemudian tentunya tidak semua orang bisa siapa saja yang bisa dites ini? Yang bisa mengikuti tentunya yang masuk dalam kategori yang pertama yang pernah berhubungan dekat, close kontak dengan pasien positif. Itu yang pertama. Kemudian ada ciri-ciri bahwa mereka mempunyai tanda-tanda bahwa mungkin kena coronavirus.
Seperti itu. Jadi akan difokuskan untuk men-tracing supaya kita lebih fokus kepada orang-orang yang memang close kontak dan potensial terkena. Berarti yang diutamakan adalah orang-orang dari hasil tracing kasus-kasus positif yang ada di daerah masing-masing. Bagaimana dengan pasien atau masyarakat yang sedang saat ini mungkin menumpuk di rumah sakit menunggu kepastian kondisi mereka, Pak? Bisakah mereka juga menjadi prioritas? Pasti akan dites juga. Ya, nanti akan ada petugas yang akan mengevaluasi untuk prioritas mana yang dites dulu dan tidak dulu. Baik. Oke. Baik, terima kasih Pak Agus. Kita tunggu Pak ya. Sebenarnya jumlah kit yang sudah dipesan dan akan disediakan. Kalau kita bicara mengenai rapid test yang massal, ini berapa sih yang dibutuhkan untuk melakukan rapid test yang massal ini? Tentunya tergantung kebutuhan. BNPB akan gugus tugas akan membeli sesuai dengan kebutuhan nanti. Ini yang pertama kalau nggak salah sekitar 10.000, kemudian nanti akan ditambah terus karena kita mencari supplier dari pihak luar negeri yang cukup, yang bagus, sehingga nanti bisa hasilnya bagus. Baik, terima kasih Pak Agus. Kita harapkan bisa segera datang alat-alat yang tadi Anda sebut. Minggu depan ya Pak, kita akan tagih lagi apakah 10.000 alat itu sudah bisa langsung diterapkan, digunakan atau tidak. Terima kasih Kepala Pusat Data Informasi dan Humas Badan Nasional Penanggulangan Bencana Agus Wibowo. Pemirsa, teman-teman kita harus jeda terlebih dahulu karena ada yang tidak kalah penting menyusul kehebohan akibat virus corona baru atau COVID-19 ini adalah soal stok pangan. Apalagi dalam waktu 1,5 bulan ke depan akan masuk bulan suci Ramadan, di mana biasanya bahan-bahan pokok ini harganya merangkak naik. Kita akan tanyakan langsung, nanti ada Menteri Pertanian Syahrul Yassin Limpo sesaat lagi, usai jeda.